share, dan subscribe. Baik, Smart Social Friends, dimanapun kalian berada, saat ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini ada Pak Samari, tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Guru Soekaro Putra dan saya kali ini bertindak sebagai host di edisi kali ini. Dan sebelum kita mulai ya Pak ya, kita ada jargon dari Smart Edu Talk ya Pak ya. Jadi kalau misal saya bilang Smart Edu Talk, jawabnya adalah Welcome Leaders. Oke, jadi Smart Edu Talk, Welcome Leaders. Oke, baik. Apa kabar Pak Samari? Baik, alhamdulillah. Oke, sehat terus ya Pak ya, tetap semangat di kala pandemi ini. Jadi kita harus tetap menjaga kondisi tubuh ya Pak ya. Siap. Oke, jadi ini adalah tentang sosok inspiratif Smart Social Friend. Kali ini di episode ini kita akan mengulik kisah hidup dari seorang Pak Samari, di mana Pak Samari ini adalah salah satu guru matematika di sekolah kita tercinta ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengingatkan sendiri kalau misal ini masih terdapat pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia, jadi jangan lupa untuk melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker, serta menjaga diri kita agar tetap fit dan bugar. Oke. Baik Pak, sepertinya untuk memulai acara kita ini alangkah baiknya kita intermezzo dulu ya Pak ya. Untuk perkenalan maka tak kenal maka tak sayang nih Pak. Kira-kira bisakah Pak Samari ceritakan tentang keluarga Pak Samari, mungkin asalnya dari mana dan juga ya nama orang tua Pak Samari ataupun seperti apa ya Pak? Oke, nama ayah si Adam almarhum, nama ibu Solvia. Saya tinggal di kilometer 5 Jalan Letnan Murad nomor 751 di dekat Museum Bala Putra Dewa ya. Nama istri Sri Mulyana. Oke, cukup. Oh, seperti itu ya, cukup ya Pak ya. Nama ayah si Bapak si Adam, Ya. kemudian Ibu Solvia dan juga Ibu Sri Mulyana ya. Ini sepertinya agak unik ya Pak ya, karena nama Pak Samari sendiri diawali huruf S dan semuanya itu dari orang tua, bahkan saya pendamping hidup itu huruf S ya Pak ya. Apakah ini sebuah kebetulan atau apa Pak? Sudah takdir ini. Oh sudah takdir ya Pak ya, oke. Baik, berbicara masalah kehidupan keluarga sudah, selanjutnya saya penasaran nih Pak tentang riwayat pendidikan. Oke, SD ya Pak. SD saya di SD Negeri 458 Palembang di dekat Kamboja. SMP-nya di MTS 1 Palembang di Pahlawan. Kemudian SMA-nya di SMA Negeri 3 Palembang. Kemudian kuliah di Universitas Sriwijaya jurusan Pendidikan Matematika. Oh, ternyata Bapak juga alumni dari Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya ya. Kita satu alma mater Pak. Saya juga dari Universitas Sriwijaya, tapi saya pendidikan fisika. Oke. Tapi kita ada hubungannya ya Pak ya. Iya. Matematika dan fisika sangat berkaitan. Iya. Oke, berbicara masalah pendidikan sudah pastinya ya Pak ya. Kalau misal kita berbicara tentang pendidikan, orang yang melanjutkan pendidikan pastinya sesudah dari sana mereka akan menerjunkan diri ya, bahasa saya menerjunkan diri. Tapi memang seperti itu ya kenyataannya ya Pak ya, Ya. menerjunkan diri dalam dunia kerja. Nah sebelum di SMA Negeri Sumatera Selatan ini, sebelum Bapak mengabdi di sini, sebelumnya ada beberapa tempat sih Pak yang Bapak pernah mengabdi di sana. Oke, sebelum mengajar di sini, saya mengajar di Bimbel Nurul Fikri selama 7 tahun. Kemudian di SMA YPI Tunas Bangsa Palembang selama 1 tahun. Kemudian di SMA Negeri 1 Cengal Ogan Komering Ilir selama 8 tahun. Dan sampai akhirnya di SMA Negeri Sumatera Selatan ini yang telah lebih kurang 3 tahun. Saya bersyukur karena saya merasa mendapatkan tempat-tempat terbaik, tempat-tempat mengajar terbaik buat saya. Misalnya di Bimbel Nurul Fikri saya belajar tentang pentingnya meningkatkan kompetensi diri. Betapa tidak ya Pak Guru ya. Nah, sebab di sana itu saya mengasuh siswa-siswi terbaik dari sekolah-sekolah favorit gitu, baik di Palembang maupun di luar Palembang. Seringkali mereka menanyakan soal-soal yang sangat rumit sekali dan saya nggak bisa jawab gitu. A few moments later.
saya nggak bisa jawab, ya kan? Jadi Malu. merasa tertantang ya Pak ya? Iya kan, keringetan, malu. Tapi itu justru membakar semangat saya untuk lebih semangat lagi belajar matematika. Kemudian di SMA YPI Tunas Bangsa, di sana saya belajar tentang kedisiplinan Pak. Di mana di sana seluruh warga sekolahnya, baik siswa, guru, kepala sekolah, penjaga keamanan, sampai penjaga kantin, semuanya kompak menegakkan kedisiplinan. Baik disiplin waktu, disiplin pakaian, disiplin adab, siswanya hormat sama guru, gurunya sayang sama siswa, kemudian guru dan gurunya kompak, sehingga tambah membuat saya mencintai profesi saya sebagai guru. Kemudian di SMA Negeri 1 Cengal, saya belajar tentang pengabdian. Karena lokasinya jauh dari sini, saya harus menetap di sana Pak. Sehingga jam kerja saya itu bukan hanya jam sekolah, tapi setelah mengajar pun juga jam kerja saya gitu. Untuk mengabdi di masyarakat, di lingkungan, di masjid, mengajar ngaji gitu. Juga kembali ke sekolah, membantu mengajar ekskul, mengajar komputer juga, membantu membimbing paskibra dan pramuka juga di sana. Sehingga di sana itu saya belajar banyak tentang kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama. Dan di sana juga saya menyadari bahwa sekecil apapun ilmu kita itu ternyata sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan di SMA Negeri Sumatera Selatan ini saya belajar tentang keprofesionalitasan. Karena di sini semuanya akurat, semuanya akurat. Saya juga bisa merasakan mulai dari RPP-nya, pelaksanaan pembelajaran di kelasnya, kemudian evaluasi ekstrakurikuler, semuanya harus akurat sesuai dengan SOP gitu ya. Kemudian di sini juga kita diminta untuk mengoptimalkan penggunaan bahasa Inggris. Juga siswa-siswanya kritis sehingga kita mesti memaksimalkan kualitas pembelajaran kita untuk disajikan kepada siswa. Seperti itu. Oh, sangat inspiratif sekali Pak menurut saya Pak ya. Apalagi kalau misalnya mendengar cerita Pak Samari tadi, 8 tahun mengabdi di SMA Negeri 1 Cengal ya, di Ogan Komering Ilir ya Pak ya. Itu cukup lama Pak. Kalau misal saya hitung 8 tahun yang lalu itu saya masih kelas 2 SMA ya. Dan itu kalau misal dibandingkan dengan sekarang waktu yang cukup panjang Pak. Nah di sini saya cukup penasaran Pak ya. Kan Pak Samari tadi sudah 8 tahun di SMA Negeri 1 Cengal mengabdi di sana. Dan ini apa yang membuat Pak Samari memikirkan untuk pindah dari sekolah tempat Pak Samari mengabdi yang sudah 8 tahun? Di sini saya masih punya ibu, ya kan? Kemudian juga istri saya ada di Palembang, sehingga alasan saya pindah ke Palembang itu sebenarnya bukan masalah jauhnya, bukan masalah di sana tidak betah. Saya sangat betah sekali ya ada di SMA Negeri 1 Cengal, tetapi berhubung di sini juga ada kewajiban yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengurus orang tua dan juga keluarga, sehingga saya terpaksa memilih untuk mutasi ke Palembang. Jadi cukup panjang ya Pak ya ceritanya ya. Dari Bimbel Nurul Fikri, kemudian mengajar di Tunas Bangsa, SMA 1 Cengal, dan akhirnya ke SMA Negeri Sumatera Selatan. Dan di sini kalau misal perasaan Pak Samari sendiri setelah pindah, kan sekolah kita di Palembang ya Pak ya, dibandingkan di Ogan Komering Ilir harus terpisah dengan istri, dengan orang tua. Dan setelah kembali ke Palembang, apa yang Pak Samari rasakan? Senang sekali. Sangat senang Pak ya. Senang sekali. Jadi di sini berkaitan sama ini ya Pak ya, SMA Negeri Sumatera Selatan. Seperti yang tadi sudah Pak Samari singgung sedikit ya, bahwasanya Pak Samari belajar tentang profesionalitas ya di sekolah kita ya. Selain dari itu, apa sih pendapat Bapak tentang SMA Negeri Sumatera Selatan? SMA Negeri Sumatera Selatan ini adalah sekolah yang penuh dengan kegiatan Pak, baik buat guru maupun buat siswanya. Setiap saat di sini, waktu kita itu didedikasikan untuk peningkatan kualitas diri kita, baik guru maupun siswa. Sebagaimana moto kita, Learn Today Lead Tomorrow, sekolah ini benar-benar mendorong siswa untuk berkembang menjadi seorang pemimpin. Karena di sini banyak sekali aktivitas-aktivitas dan kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan rasa percaya diri siswa, kemudian skill komunikasi, skill kolaborasi, prestasi, dan lain sebagainya. Kemudian saya nilai sekolah ini unik Pak,
Mengapa saya bilang sekolah ini unik? Mengapa? Karena sekolah ini hanya diperuntukkan untuk siswa-siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera. Dan lebih uniknya lagi, hampir seluruh biaya operasional sekolah ini ditanggung oleh Pemprov Sumatera Selatan. Dan kita bersyukur sekali karena Pemprov Sumatera Selatan mendukung program-program di SMA Negeri Sumatera Selatan ini. Dan kita berharap semoga semakin banyak lagi pihak-pihak yang mau mendukung program-program pengentasan kemiskinan ini melalui program pendidikan. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya sekolah kita ya. Kalau misal dibandingkan dengan yang lainnya, saya rasa juga ini di di Sumatera Selatan sendiri kayaknya sepertinya sekolah kita sendiri ya, yang ada full beasiswa untuk siswa-siswa kalangan yang tidak mampu ya Pak ya. Oke, kegiatan tadi ya Pak Samir sempat berkata bahwa di sekolah kita ini sangat penuh dengan kegiatan, baik itu dari siswanya ataupun gurunya ya Pak ya. Ya. Nah di sini Pak Samari sendiri selain mengajar matematika, apa saja sih tugas yang diemban Pak Samari? Pertama termasuk pembina mentoring, kemudian pembina paskibra, pembina koperasi siswa, juga termasuk dalam tim bendahara BOS. Jadi ini ya Pak ya, kegiatannya nggak cuma difokus ke mengajar ya, tapi di luar dari itu juga banyak sekali kegiatan lain yang Pak Samari emban. Gimana nih Pak rasanya Pak? Apakah agak merasa lelah atau jenuh? Ya kita enjoy aja Pak, Tetap enjoy ya Pak ya? Karena di setiap amanah itu ada ilmunya. Oke, siap. Jadi benar-benar banyak sekali manfaat sebenarnya Pak ya di balik dari semua kegiatan tersebut. Oke, di sini juga saya sedikit ingin membahas ya Pak ya, bahwasanya pada saat awal saya ini pernah mendengar bahwasanya Pak Samari ini salah satu guru yang disukai oleh siswa Pak. Nah, yang kita tahu ya Pak ya, kalau matematika di sini, matematika dan fisika ataupun yang ranah lainnya yang berkaitan dengan sains, itu anak-anak kadang-kadang di kelas kita masuk ataupun ada materi yang sulit, mereka itu agak ogah-ogahan Pak belajar. Nah sementara kalau dengar dari kisah-kisah Pak Samari sendiri, bahwasanya anak-anak ini sangat giat dan juga semangat dalam belajar matematika. Kira-kira Pak Samari bisa membagi atau men-sharing bagaimana sih Pak caranya agar membuat anak-anak itu lebih termotivasi belajar matematika? Oke, pertama saya klarifikasi dulu Pak ya, bahwa jadi guru yang disukai siswa atau guru favorit itu 3 tahun yang lalu Pak. A few moments later. Jadi kalau hari ini barangkali ada audisi lagi mungkin ya nggak terpilih. Mengapa? Karena guru-guru baru di sini adalah guru-guru baru yang inovatif, kreatif, ya kan. Kemudian atraktif juga, sehingga barangkali yang mereka yang lebih pantas untuk difavoritkan siswa. Tetapi barangkali apabila ditanya apa yang unik barangkali yang ada di kelas ketika saya mengajar, pertama, saya ini adalah guru matematika yang paham betul bahwa matematika itu sulit dipahami. Jadi menyadari ya Pak? Menyadari. Jadi ini merupakan tantangan bagi saya bagaimana caranya untuk mengemas matematika yang rumit itu dengan bahasa yang sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, dengan bahasa anak muda begitu barangkali, sehingga bisa mudah diterima oleh peserta didik. Nah yang kedua, saya suka membuat siswa itu tertawa Pak, dalam tanda kutip. Membuat tertawa ini bukan membadut ya. Semua itu tergantung pada niat kita. Apabila kita ingin melucu, maka kita akan jadi guru lucu. Apabila kita ingin melawak, maka kita akan jadi guru pelawak. Niat itu simpel aja, yang penting kita melihat orang lain bahagia. Apabila kita melihat siswa itu sudah mulai stres, maka kita ajak mereka berbicara tentang kisah-kisah orang-orang sukses yang penderitaannya jauh lebih berat dari mereka. Kita ajak mereka bercerita tentang pengorbanan para pahlawan kemerdekaan bangsa ini yang sampai berdarah-darah memperebutkan kemerdekaan, ya kan? Jika dibandingkan dengan mereka mengerjakan tugas nggak pernah sampai berdarah-darah. Biasanya siswa kalau diajak bicara tentang seperti itu hatinya kembali lapang lagi begitu. Apabila kita melihat siswa sudah mulai nggak ada adab, ya kan, maka kita ajak mereka bicara tentang adab yang baik.
Apabila kita melihat mereka sudah sibuk dengan organisasi, kita ajak mereka berbicara tentang manajemen waktu. Mungkin ada yang nanya, terus belajarnya kapan kalau bicara terus? Justru berbincang-bincang dari hati ke hati ini justru dilakukan di sela-sela pembelajaran. Misalnya ketika mereka sedang mencatat atau memulai mengerjakan latihan, nah di situ kita mulai berbincang-bincang dari hati ke hati. Terus bagaimana dampaknya terhadap kompetensi mereka? Nah faktanya adalah ketika siswa hatinya itu sudah lapang, ya kan, hatinya jadi bahagia, maka mereka itu justru senang menerima pelajaran kita. Walaupun Jadi, itu sulit ya Pak ya. walaupun itu sulit. Jadi ini Pak Guru ini tentang teori kebahagiaan hati. Teori kebahagiaan hati. Teori kebahagiaan hati. Dapat teori baru nih Pak. Kalau kita itu bahagia Pak, kalau hati kita itu bahagia, maka penderitaan itu tidak akan dirasakan. Contohnya begini, kalau kita main bola itu bisa sampai 2 kali 45 menit, isinya itu lari semua, dan sebagian besar adalah sprint Pak. Iya. Tapi kita tidak pernah mendengar ada pemain bola itu yang menderita. Mengapa? Karena hati mereka bahagia. Sekarang kita bandingkan dengan siswa yang dihukum lari keliling lapangan yang barangkali cuma 5 menit. Di situ pasti mereka menderita karena hati mereka itu sedang dalam keadaan kecewa, malu, dan lain sebagainya. Jadi berbeda sekali ya Pak ya. Berbeda sekali. Pada saat mereka dengan kondisi terpaksa dan juga dengan kondisi berbahagia itu sangat beda sangat ya berbeda. Pak hasilnya ya. Jadi kuncinya ya tinggal bikin aja mereka bahagia, maka mereka akan mencintai apapun yang kita bawa. Kemudian yang ketiga, apapun yang apa saja kebaikan yang kita sampaikan kepada peserta didik, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang paling pertama melaksanakan kebaikan itu. Mengapa? Karena ini berhubungan dengan teori keteladanan Pak. Sebenarnya banyak teori dari Pak Samari ya Pak ya. Banyak sekali teori baru juga ya Pak yang saya dapat. Mungkin untuk teman-teman Sumsel Friends juga ini bisa menjadi sebuah sebuah pembelajaran baru ya untuk teman-teman di rumah. Jadi ketika kita bisa jadi teladan, maka orang-orang itu akan bisa mengikuti kita dengan senang hati dan ikhlas. Tapi bila kita tidak bisa jadi teladan, maka tidak ada yang mau mengikuti kita. Kalaupun mau, maka biasanya dia akan mengikuti kita dengan dongkol, dendam, dan penuh kekecewaan. Seperti itu. Oke, baik. Sangat bermanfaat sekali Pak. Sejujurnya kalau misal saya sendiri, dari sisi saya sendiri ya, ini sangat bermanfaat sekali mungkin bagi rekan-rekan guru di luar sana ataupun rekan-rekan anak peserta didik pun mungkin bisa ya, paling nggak bisa mempelajari. Yang saya sangat ingat ya Pak ya, teori kebahagiaan itu saya cukup setuju Pak, karena kita membuat bahagia dulu anak di kelas, baru kita memberikan atau mendeliver material ya Pak ya. Pada saat mereka bahagia itu memang sesuatu hal yang berbeda di kelas itu tercipta. Oke, baik. Ini kaitannya tadi kalau tadi bahagia. Sekarang nih Pak, pernahkah Pak Samari merasakan dukanya mengajar matematika? Dukanya mengajar matematika itu tadi Pak. Oleh karena pelajarannya terbilang rumit, tetap aja masih banyak yang nggak suka matematika. Jadi itu berkaitan sama yang nggak suka ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya lagi ya Pak ya, ini ada saya dengar informasi lagi dari berbagai informasi yang cukup terpercaya ya Pak ya. Kalau Pak Samari ini pernah menyabet beberapa prestasi Pak. Nah, kira-kira Pak bisakah disebutkan penghargaan apa saja yang pernah Pak Samari raih selama Pak Samari menjadi guru? Sebenarnya mengikuti lomba itu bukan hanya untuk mencari medali atau penghargaan ya Pak ya, tapi mengikuti lomba atau kejuaraan itu sebenarnya untuk introspeksi diri. Kalau memang berhasil, ya alhamdulillah, berarti kita bisa update tentang ilmu pengetahuan. Tapi kalau belum berhasil, itu justru jadi motivasi buat kita untuk segera mengupdate diri kita. Sehingga itu juga bagian dari kehobian saya, mengikuti kompetisi-kompetisi itu. Sebagian berhasil, tapi lebih banyaknya masih tidak berhasil. Dan saya tidak pernah kecewa apabila mengalami kegagalan. Di tahun 2020 saya mengikuti Olimpiade Guru Matematika yang diadakan oleh Klinik Pendidikan MIPA. Alhamdulillah mendapat juara 3 nasional. Wow, luar biasa sekali Pak.
itu sangat luar biasa sekali ya. Sekarang matematika ini juga kan saingannya sangat banyak ya Pak ya. Kalau saya bandingkan kalau matematika dan fisika, guru itu matematika jauh lebih banyak Pak dari fisika ya. Jadi mungkin Pak Samari luar biasa sekali bisa meraih juara 3 tingkat nasional di ajang olimpiade tersebut Pak. Apakah ada yang lainnya ya Pak yang mau di-sharing? Kemudian aktivitas ya, di aktivitas di luar pembelajaran juga alhamdulillah beberapa kali diamanahi menjadi instruktur nasional guru pembelajar di tahun 2016, kemudian di tahun 2020 kemarin sempat menjadi guru inti untuk program peningkatan kompetensi pembelajaran. Oke. Bilang-bilang tentang prestasi dan itu sebuah pencapaian ya Pak ya. Kalau prestasi sebuah pencapaian ya seperti Pak Samar tadi bilang. Kemudian kalau berkaitan sama pencapaian, ini ada lagi ya, namanya cita-cita ya Pak ya. Setiap orang ini masih punya cita-cita walaupun usianya itu sudah cukup belia, cukup senior ya, bukan belia ya Pak ya. Saya sedikit salah di situ. Jadi sudah cukup senior, masih punya cita-cita, masih punya ambition. Saat ini sendiri Pak Samari, apa sih cita-cita Pak Samari dan keluarga untuk saat ini? Apapun lah Pak ya, apapun kita hanya bercita-cita satu, yaitu gimana caranya saya dan keluarga itu bisa memberikan manfaat yang banyak buat masyarakat. Itu aja. Hanya itu saja ya Pak ya? Bisa bermanfaat untuk orang lain? Itu aja. Oke, saya jadi ingat dengan Albert Einstein Pak. Saya waktu itu pernah baca kutipan dari beliau ya, katanya seperti ini. Jadi lebih baik menjadi manusia yang bermanfaat daripada manusia yang sukses. Dan itu sepertinya menggambarkan Pak Samari sebetulnya. Amin. Oke. Baik, ini sepertinya ada satu pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Jadi Pak Samari ini mungkin untuk peserta didik. Kira-kira apa nih pesan Pak Samari untuk anak-anak yang sekarang sedang belajar online di rumah, yang terkesan ya jenuh ya. Mungkin saya juga sempat mendengar laporan dari anak-anak, Pak, kapan sih masuk sekolah? Kami sudah cukup bosan mungkin di rumah. Kira-kira mungkin Pak Samari punya advice ataupun pesan untuk anak-anak di rumah yang sekarang sedang menjalani pembelajaran online? Oke, untuk anak-anak yang sekarang sedang melaksanakan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh, anak-anak sekalian, pembelajaran online itu hanya salah satu metode saja. Jadi semuanya itu tergantung pada diri kita sendiri, sejauh mana keinginan kita untuk menjadi orang yang cerdas, sejauh mana keinginan kita untuk menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil di masa yang akan datang. Apapun metodenya, insya Allah akan berhasil. Tetapi kalau kitanya yang tidak memiliki keinginan untuk menjadi orang berhasil, guru terhebat di dunia sekalipun datang di hadapan kita untuk mengajar kita, maka tidak akan berhasil. Iya. Jadi mari kita ingat-ingat lagi cita-cita kita, keinginan kita, masa depan kita, mau jadi seperti apa, ya kan? Kalau ingin hidup kita bahagia, bermanfaat buat orang lain, kita harus memiliki banyak ilmu pengetahuan, sehingga kita harus banyak-banyak belajar. Oke, jadi intinya berkaitan sama diri sendiri ya Pak ya. Walaupun gurunya itu sudah, kalau bahasanya itu jor-joran, mengeluarkan segala tenaga, tapi kalau misal peserta didiknya itu ogah-ogahan juga hasilnya sama ya Pak ya. Jadi berkaitan sama diri sendiri, bagaimana anak-anak di rumah ataupun peserta didik di rumah itu bisa mengontrol dirinya, mengatur dirinya itu dalam pembelajaran itu sendiri. Baik Pak, hari ini kita sudah mencapai akhir dari perbincangan kita ya Pak ya. Nggak terasa nih Pak, ini sebuah perbincangan yang sangat bermanfaat, terutama bagi teman-teman, mungkin rekan guru ataupun peserta didik yang mungkin bisa menginspirasi dari kisah Pak Samari tadi. Baik, Smart Social Friends, finally kita mencapai akhir dari acara, akhir dari Esman SSID Talk, dan saya ingatkan kembali bahwasanya tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan juga mencuci tangan karena saat ini masih berlangsung pandemi COVID-19. Dan ada satu lagi yang akan saya ingatkan, jangan lupa untuk like, comment, subscribe Instagram, YouTube, dan juga Facebook dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Baiklah, sepertinya ini kita akan berakhir di sesi ya Pak ya. Ada jargonnya lagi Pak. Jadi sebelum kita tutup, kita pakai jargon lagi tapi berbeda.
seperti yang tadi, kalau yang tadi welcome, ini menjadi well done. Benar. Tapi saya tetap bilang ya kayak tadi ya, Smans EduTalk, well done leader. Oke, Smans EduTalk, well done leaders. Oke, baik, terima kasih. Saya Guru Soekarno Putra, pamit undur diri. Thank you for your watching and see you on the next edition.